Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Matius 9 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Yesus sering berkeliling di berbagai kota-kota, desa-desa ketika dia melayani. Di sana dia sering melihat kenyataan hidup bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang status sosialnya di bawah, yaitu mereka yang sakit, mereka yang sudah menjadi orang-orang yang diterlantarkan, atau orang-orang yang dimarginalkan, karena mereka memiliki atau mengidap sesuatu penyakit atau bawaan lahir. Oleh sebab itu di masyarakat kuno di zaman Yesus, orang-orang demikian dianggap sebagai orang-orang yang terkutuk dan harus dijauhi. Dan biasanya mereka tidaklah seberuntung orang-orang yang hidupnya sehat, karena orang-orang akan mengecilkan mereka, menelantarkan mereka. Namun melihat itu ketika Yesus berkeliling-keliling di satu kota dan beberapa desa, Yesus melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan, dan dia mengetahui bahwa orang-orang ini sudah lelah dan sudah sangat banyak sekali menderita akibat perlakuan dari orang-orang yang pada waktu itu menganggap mereka sebagai aib atau kutukan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kehadiran Yesus di sana, dia adalah Tuhan yang datang bukan mau menyerupakan dirinya dengan pendapat orang-orang pada waktu itu. Tetapi Yesus memandang orang-orang yang sakit itu, memandang orang-orang yang terlantar itu adalah sebagai bagian dari pelayanannya. Itu sebabnya di ayat berikutnya Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa tuaian memang banyak, akan tetapi pekerja sedikit. Ini memang sesuai dengan konteks yang dituliskan di Matius 11, bahwa pada waktu itu ada seorang murid Yohanes yang datang kepada Yesus dan menganggap bahwa kemesiasan Yesus itu adalah datang untuk menghukum orang-orang berdosa, orang-orang terlantar, atau orang-orang yang dianggap orang-orang terkutuk pada waktu itu. Tetapi Yesus menjawab murid Yohanes itu bahwa kedatangannya, kerajaan Allah yang hendak diperkenalkan oleh Yesus itu bukanlah kerajaan Allah sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat pada waktu itu, yaitu untuk menghukum, menghujat, atau mengatakan kepada orang yang melakukan dosa atau yang mengalami keterbatasan dalam hidupnya itu, mau menyatakan kepada mereka hukuman atau sesuatu yang merugikan mereka. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka atau kepada murid Yohanes bahwa
Kepada orang-orang demikian, kerajaan Allah harus dinyatakan. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kerajaan Allah itu shalom, yaitu yang membawa damai sejahtera. Oleh sebab itu, ketika ada di lingkungan kita orang-orang yang demikian, kehadiran kita di sana bukanlah orang yang menjudge atau menelantarkan atau bahkan menyampingkan atau menjadikan mereka termarginalkan. Tetapi kehadiran orang-orang percaya semestinya meneladani Yesus, di mana harus tergerak rasa belas kasihan dan menyatakan bahwa mereka harus dilayani. Karena memang tuayan sangat banyak, pekerja yang kurang. Ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau mengajak kepada seluruh jemaat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah bagian dari pelayanan kita. Kehadiran kita di sana bukanlah mau mengutuk mereka, menjudge mereka, tetapi adalah ikut diambil bagian berperan sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang hadir pada waktu itu menolong meringankan perasaan dan beban mereka. Dan yang terakhir, rasa empati Yesus dan simpatinya sangat luar biasa sekali. Itulah yang membedakan kehadiran Yesus dengan para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Di mana rasa empati ahli-ahli Taurat sama sekali tidak ada kepada orang-orang yang termarginalkan atau yang mengalami hal yang tidak baik. Jemaat juga di dalam kehidupan kita sehari-hari harus memiliki rasa empati kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang hidupnya tidak sebahagia kita. Karena memang kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran damai sejahtera yang daripada Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, berkat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami dipanggil oleh-Mu ya Tuhan untuk meneladani Tuhan. Di mana ketika Kristus hadir di berbagai segi kehidupan umat manusia, Tuhan hadir di sana untuk memulihkan dan menyembuhkan. Pakailah kami ini ya Tuhan, umat-Mu, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan kepada sesama kami. Ketika ada orang-orang yang mengalami hal yang tidak baik, termarginalkan, atau menjadi orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, di mana Tuhan mengkehendaki umat Tuhan menjadi orang yang proaktif dan yang terdepan untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terutama kepada orang-orang yang tidak berbahagia, yang mengalami hal yang buruk. Tuhan juga memberkati umat Tuhan di mana mereka berada. Lindungi, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Berkati keluarga dari jemaat Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pelayan di gereja dan yang memberkati bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.